Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi sahabat-sahabat medsos dimanapun Anda berada, dan juga sahabat-sahabat terapis di pelosok Nusantara ini. Terkhususkan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai putra dan putri yang masih berada di bangku sekolah SMA, ataupun putra-putri yang sudah lulus dari SMP tapi tidak bisa melanjutkan ke bangku SMA. Terlebih dahulu saya Al-Fakir ingin mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba dan juga kita semua, dan salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada figur sentral kita, yaitu baginda Rasulullah SAW, seraya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu tak lupa kita berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga putra-putriku sekalian, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya adalah Pasya, atau nama panjang saya adalah Muhammad Saifullah bin Muhammad Yusuf Rajak. Saya adalah owner dari Panti Sehat Nur Syifa Tangsel yang beralamat di Kampung Margajaya nomor 14 RT 4 RW 4 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, tepatnya di belakang Mall Living World Alam Sutra. Dan saya adalah selaku ketua pengurus cabang, tingkat cabang organisasi profesi dari Mitra Kemenkes Republik Indonesia, dan juga sudah ber-SK-kan Kemenkumham, yaitu organisasi profesi PEPATRI, yaitu Perkumpulan Terapis Tradisional Patah Tulang, Urat dan Sendi di daerah Tangerang Selatan ini. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibuku dan juga adik-adikku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menawarkan atau mencari sosok yang siap untuk dididik menjadi terapis masa kini atau masa depan. Terkhususkan program ini kepada putra-putri yang masih duduk di bangku SMA ataupun putra-putri yang lulusan SMP yang saat ini tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena biaya yang tidak ada ataupun minim. Kenapa ini disebut dengan terapis masa kini ataupun masa depan? Karena ketika nanti program ini diberikan pelatihan terapis tradisional, bisa digunakan langsung ataupun bisa digunakan nanti selepas sekolah dari SMA tersebut. Dan perlu diketahui di mana program ini mempunyai visi mencetak generasi yang mandiri, bermanfaat dan penuh semangat. Kenapa disebut dengan mandiri, bermanfaat dan penuh semangat? Karena saya ingin memberikan pelatihan ataupun berbagi keilmuan menjadi terapis kesehatan secara tradisional tapi non sertifikat, dengan biaya gratis dan dalam waktu pelatihan tersebut seminggu sekali dengan lama waktu 3 atau sampai dengan 4 jam sekali pertemuan. Dan program ini bisa mencapai minimal 6 bulan ataupun bisa mencapai 1 tahun, karena materinya yang akan diajarkan berbagai materi yang sudah saya praktekkan di Panti Sehat ini, berupa anatomi tubuh dan lain-lainnya, refleksi dan juga pijat, serta terapi kesehatan yang memang sudah dipraktekkan oleh saya sendiri. Lalu kenapa pelatihan ini ataupun berbagi keilmuan ini non sertifikat? Karena saya masih berbentuk panti sehat ataupun rumah terapi, bukan lembaga kursus. Insya Allah doakan saja saya supaya bisa membuat ataupun mendirikan
serta mengurus surat izin agar bisa memiliki lembaga pelatihan dan keterampilan ataupun yang disebut dengan LKP. So, kenapa adik-adik harus mengikuti pelatihan ini atau bapak-bapak yang memiliki anaknya untuk mau mengikuti program ini? Karena program ini semoga saja salah satu yang bisa membantu adik-adik ataupun orang tua yang anaknya mempunyai cita-cita masuk ke perguruan tinggi tapi terbentur dengan biaya masuk selain dengan beasiswa dari instansi terkait. Dengan program menjadi terapis kesehatan tradisional, Anda bisa menabung dari pendapatan keahlian Anda ketika dimanfaatkan kepada orang lain. Minimal keilmuan ini bisa dipraktekkan kepada orang tua kita, baik bapak dan ibu yang sudah melahirkan kita, yang sudah merawat kita ketika adik-adik belajar menjadi terapis kesehatan secara tradisional ini. Tapi ketika Anda mempunyai orang tua yang berkecukupan hartanya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, adik-adik tidak perlu repot-repot untuk berlatih mempunyai keahlian menjadi seorang terapis kesehatan secara tradisional. Tinggal adik-adik menadahkan tangan kepada orang tuanya untuk meminta biaya agar bisa masuk ke perguruan tinggi. Tapi ketika adik-adik mempunyai cita-cita ke perguruan tinggi tapi terbentur dengan biaya, maka keahlian ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang agar bisa ditabung untuk masuk ke perguruan tinggi, atau jika tidak ingin melanjutkan perguruan tinggi, keahlian ini bisa digunakan dalam melewati roda-roda kehidupan tanpa harus bersusah payah atau berdesakan melamar pekerjaan, baik itu di pabrik ataupun di perusahaan. Anda bisa secara mandiri menghasilkan rezeki, harta, tinggal Anda bisa upgrading lagi keilmuan terapis kesehatan ini secara tradisional ke berbagai guru-guru terapi yang ada di Nusantara ini. Contohnya banyak teman-teman terapis yang melakukan side job ataupun pekerjaan sampingan ketika teman-teman terapis itu menjadi mahasiswa di perguruan tinggi di luar negeri. Jadi ketika dia sekolah di luar negeri, pasca ataupun sesudah dia sekolah ataupun pencari keilmuan, malam harinya atau siang harinya ataupun sebelum berangkat ke sekolah, ke tempat kuliah, dia melakukan terapi kepada klien-klien sehingga bisa menghasilkan uang dan bisa dimanfaatkan atau sebagai penambah biaya pada saat di luar negeri ataupun di Indonesia ini gitu. Dan perlu diketahui, saya pun sebetulnya masih haus dengan keilmuan terapi. Semoga saja ketika saya berbagi keilmuan ini, Allah bukakan jalan atau dipermudah untuk menambah hasanah keilmuan terapi, karena saya pun masih bercita-cita menambah keilmuan ataupun belajar ke pelosok negeri Nusantara ini ataupun Indonesia ini, baik yang masih ada di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, di Jawa ini, karena begitu banyak keilmuan terapis kesehatan secara tradisional yang belum saya pelajari dan masih haus. Terlebih cita-cita saya itu salah satunya adalah untuk ke luar negeri untuk mencari keilmuan, menjadi terapis kesehatan secara tradisional, baik ke negeri Cina, Jepang, dan juga Thailand, salah satunya seperti itu. Baiklah, itu saja sebagai kata pembuka ataupun menerangkan tentang program pelatihan menjadi terapis kesehatan secara tradisional non sertifikat. Semoga saja program ini diminati oleh adik-adik, putra-putri yang masih berada di
bangku sekolah SMA ataupun adik-adik yang sudah putus sekolah dari SMP tidak bisa melanjutkan ke bangku sekolah SMA. Bagi adik-adik yang berminat untuk belajar bisa menghubungi saya ke WhatsApp 0838 0439 0753 atau ke alamat yang nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi YouTube ini. Begitu pula dengan kritik dan saran tentang program ini. Semoga dari sahabat-sahabat terapis, guru-guru bisa memberikan kritik dan saran yang membangun, apakah ini sangat bermanfaat atau tidak. Makanya saya ingin mengajak agar sahabat-sahabat dan guru-guruku sekalian bisa berpartisipasi, minimal memberikan saran dan komentar dalam program ini di kolom komentar nanti di YouTube, channel YouTube saya. Serta kepada sahabat-sahabat yang dan juga guru serta yang lainnya yang ingin berpartisipasi dalam program ini, silakan WhatsApp saya ke 0838 0439 0753 jika ingin membantu ataupun memberikan materi-materi yang guru-guru punya ataupun sahabat-sahabat terapis punya, karena ini adalah salah satu ladang dakwah dan juga ladang amal kita kepada adik-adik penerus terapis kesehatan secara tradisional, karena bisa membantu untuk menggapai salah satu jalan untuk bisa menggapai cita-cita adik-adik yang ingin bercita-cita masuk ke perguruan tinggi tapi tidak mempunyai biaya. Ya insya Allah saja ketika ini diberikan pelatihan, dia bisa melakukan terapi kepada orang tuanya, minimal bapak dan ibunya, bisa menterapikan kepada saudara-saudaranya. Ketika sudah mumpuni lagi, dia bisa menterapi kepada tetangga-tetangganya, dan artinya setelah dia menterapi ke tetangga-tetangganya, otomatis insya Allah dia akan bisa menghasilkan uang, dan uang itu bisa ditabung sehingga bisa melanjutkan ke sekolah ataupun ke perguruan tinggi. Begitu pula kepada adik-adik yang putus sekolah dari SMP tidak bisa melanjutkan, itu program ini juga bisa membantu untuk bisa sekolah lagi ke SMA ataupun pengen mengejar ujian paket. Ini bisa digunakan, bisa menghasilkan. Ataupun bagi adik-adik yang lulus SMA ataupun sudah lulus SMP, dia tidak mau sekolah, dia tidak mau melanjutkan ataupun tidak mau mencari pekerjaan di pabrik ataupun di perusahaan, insya Allah keilmuan ini bisa kita gunakan oleh adik-adik untuk bisa melewati roda-roda kehidupan. Ya, salah satunya adalah mencari nafkah lewat menjadi terapis kesehatan ini. Jujur saja menjadi terapis kesehatan secara kalkulasi, kalau kita hitung-hitung, adik-adikku sekalian, pendapatannya kalau boleh tahu melebihi dari salary ataupun gaji seorang karyawan biasa di pabrik ataupun di perusahaan, kalau misalkan kita fokus dan juga terus upgrading keilmuan kita. Misal saya berbagi pengalaman saja, kita kalkulasikan saja. Pada saat ini di sebuah panti sehat ataupun di rumah terapi, apabila kita memberikan jasa refleksi, minimal refleksi itu 1 jamnya ataupun 90 menit itu minimal 60.000. Untuk di daerah Jakarta, Tangerang dan juga Bogor itu 60.000 minimal. Dan harganya itu ada yang variatif, ada yang 60, 70, 80. Dan kalau misalkan kita kalikan saja dalam sehari itu 1 minimal, tapi kita kalikan selama 30 hari, adik-adik hanya bisa memberikan jasa itu 1 jam misalkan dalam sehari.
terus memberikan jasa ini selama 30 hari. Kita kalikan saja minimal 60. 60 dikali 30 hari itu 1,8 juta. Itu pendapatan kalau misalkan adik-adik hanya malas-malesan mencari nafkah, hanya satu orang saja, dikalikan 60 misalkan. Dan masih banyak teknik-teknik terapi kesehatan, entah itu pijat, entah itu bekam, entah itu terapi lintah, entah itu akupuntur dan lain-lainnya, bisa kita terapkan kepada tetangga kita yang sangat membutuhkan. Otomatis itu bisa menghasilkan pendapatan bagi kita. Dan jujur saja, ketika kita sudah mumpuni dalam bidang kesehatan ini, di bidang terapi ini, otomatis kita pun akan pastinya bertambah dari satu orang menjadi 2 orang, menjadi 3 orang, dan tinggal kita mengatur kekuatan kita di mana. Kekuatan kita posisinya apakah di 3 orang kah, apakah 4 orang kah dalam sehari. Jadi tidak semuanya kita ambil, tinggal kita mengatur dan kita kalikan saja dalam sebulan. Otomatis kalau misalkan pendapatan seorang karyawan di perusahaan itu adalah 4 juta ataupun 5 juta, kita bisa melebihi dari gaji ataupun salary dengan 5 juta misalkan seperti itu. Misalkan saya menterapi klien, bisa dalam sehari itu 5 orang saya terapi biasanya. Dalam 5 orang ini kita kalkulasi ya, kita belajar kalkulasi. Dalam 5 orang ini ada yang memberikan 100.000, ada yang memberikan 150.000, ada yang memberikan 200.000. Kita ambil minimnya saja 100.000 dalam menterapi itu. Dikali 5 orang berarti sehari 500.000. Nah, 500.000 itu kita kalikan, nggak usah kita ambil 30 hari, tetapi kita ambil 20 hari. 20 hari kita bekerja menterapi klien sebanyak seharinya 5 orang, berarti otomatis 500.000 dikali 20 berarti kan 10 juta. 10 harinya dari 30 hari setiap bulannya kita liburan. Jadi tidak fokus ke terapi saja setiap harinya. Jadi kita terapi 20 hari, 10 harinya libur, istirahat. Nah, tinggal kita mengatur saja. Jadi artinya kalau pendapatan seorang karyawan di dalam perusahaan itu 5 juta, kita menjadi terapis bisa melebihi daripada 5 juta. Kalau misalkan kita mumpuni keilmuannya dan belajar dari awal. Dan jujur saja, bagi adik-adik yang ingin mengikuti program ini, di dalam dunia terapis kesehatan secara tradisional ini, saya mengakui tidak ada yang namanya keturunan. Saya nggak pernah mengakui terapis kesehatan itu didapat dengan keturunan. Yang ada adalah kemauan untuk menjadi terapis, dan kemauan untuk mengupgrading ataupun menambah keilmuan itu. Kalau misalkan orang tua kita mempunyai ilmu pijat, ilmu terapi, ilmu patah tulang, tapi kalau adik-adik yang mempunyai orang tua seperti itu tidak ada kemauan untuk menerapkan keilmuan itu kepada orang lain, percuma. Jadi tidak ada yang namanya keturunan kalau misalkan adik-adik seperti itu. Oleh karena itu, dan keilmuan ini secara logika mudah kok diterapkan, mudah dicerna, dan tidak susah. Jadi artinya ketika kita belajar dan hari itu bisa dipraktekkan minimal kepada ibu bapak kita, insya Allah kita juga mendapatkan keberkahan dari orang tua, bermanfaat, memberikan terapi kesehatan kepada orang tua kita yang memang tiap harinya letih mencari nafkah bagi kita dan letih mengurus kita setiap harinya, khususnya untuk ibu yang mencuci, merawat kita setiap harinya. Otomatis mereka sangat letih untuk merawat kita. Tetapi ketika kita sudah mempunyai keilmuan ini, kita terapkan kepada orang tua minimal kita, yaitu bapak yang susah payah setiap harinya mencari nafkah, kita berikan, kita refleksi, kita pijat. Begitu juga dengan ibu kita yang tiap harinya mencuci, menyapu, merawat kita, kita berikan refleksi,
ataupun pijat ataupun terapi-terapi yang lainnya, insya Allah badan mereka segar, badan mereka sehat. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Selain kita menurut apapun perkataan mereka, kita berikan terapi, insya Allah keberkahan kepada kita. Nah itulah mungkin secara global yang dapat saya terangkan pada kesempatan kali ini. Dan jujur kepada seluruh sahabat-sahabat dan guru-guruku yang ingin mengadopsi program ini, saya persilakan dimanapun Anda berada, selain di daerah Tangerang Selatan, jika ingin mengadopsi program ini di Jakarta, di Bogor, dan di kota-kota lainnya yang berada di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua, dan juga di Jawa, silakan. Insya Allah program ini sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa kita, yaitu anak muda yang masih belajar di tingkat SMA ataupun yang sudah lulus SMP tapi tidak bisa meneruskan ke tingkat SMA. Dan juga saya mohon dalam program ini diberikan saran, diberikan bantuan baik yang bermanfaat, baik dari mungkin dari instansi terkait, kelurahan, kecamatan, wali kota. Karena kalau kita lihat di BLK itu, Balai Latihan Kerja, yang memang sudah berstruktur dari pemerintah, tidak ada yang namanya keilmuan terapis kesehatan secara tradisional yang diberikan ataupun dilatihkan di Indonesia ini. Oleh karena itu mungkin bisa menjadi percontohan bagi BLK yang berada di Indonesia untuk memberikan salah satu cabang pendidikan di dalam BLK itu, yaitu terapis kesehatan secara tradisional. Dan begitu juga bagi pihak pondok pesantren ataupun RKP ataupun kelompok yang berada di komunitas ataupun di yayasan yang ingin mengadopsi, saya persilakan. Insya Allah saya ikhlas, insya Allah tidak ada unsur pelarangan, karena memang ini program sangat bermanfaat sekali bagi adik-adik kita yang berada di SMA, yang mungkin mempunyai cita-cita ke perguruan tinggi tapi terbentur dengan biaya, ataupun adik-adik SMP yang ingin melanjutkan ke SMA yang terbentur dengan dana juga, ataupun ingin menjadi ladang penghasilan menjadi terapis kesehatan secara tradisional di Indonesia ini. Itu saja, mungkin panjang kalam saya ngalor kidul. Semoga saja program ini bisa berjalan dengan baik, dan bagi siapapun saya terbuka bagi para dermawan yang ingin memberikan sumbangannya, bagi guru-guru yang ingin memberikan sumbangsinya, baik itu saran ataupun keilmuan. Saya sangat mengharapkan saran dan komentarnya. Semoga ini berjalan dengan baik, dan pastinya dengan tulus dan ikhlas, dengan mengharapkan ridha Allah, dan karena ini memang lillahi ta'ala, tidak ada unsur kemanfaatannya di sini, karena memang gratis ya. Tetapi karena memang kebentur dengan peraturan dan juga pengurusan surat-surat, pastinya kita berikan ini pelatihan ataupun berbagi keilmuan menjadi terapis kesehatan secara tradisional secara gratis tapi non sertifikat. Itu saja yang bisa saya sampaikan bagi para dermawan, bagi guru-guru, sahabat-sahabat yang ingin berkomunikasi langsung dengan saya, silakan menghubungi di 083804390753. Yang ingin bersilaturahmi juga silakan ke alamat di Kampung Margajaya nomor 14 RT 4 RW 4 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Tepatnya di belakang Mall Living World Alam Sutera. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang kasar,
atau yang tersusunnya tidak rapi, maklum saja. Ada sebagian yang tertulis, ada sebagian yang memang berada di imajinasi otak saya, karena memang saya mempunyai angan-angan seperti itu, ingin memberikan keilmuan yang alhamdulillah pada saat ini saya bermanfaat bagi tetangga, bagi saudara-saudara yang menggunakan keilmuan saya ataupun keahlian saya pada saat ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.